Halo semuanya, saya akan menjelaskan materi algoritma greedy bagian pertama untuk kuliah strategi algoritmik. Algoritma greedy adalah algoritma yang membentuk solusi secara langkah per langkah atau step by step. Pada setiap langkah, terdapat banyak pilihan yang harus dieksplorasi. Dan pada setiap langkah, kita harus membuat keputusan untuk menentukan pilihan yang terbaik. Algoritma greedy banyak dipakai di dalam persoalan optimasi, yaitu persoalan yang menuntut pencarian solusi optimum. Ada dua macam, yaitu optimasi untuk maksimasi, mencari keuntungan yang sebanyaknya, atau untuk minimasi, berusaha meminimalkan biaya. Solusi optimum adalah solusi yang bernilai minimum atau maksimum dari sekumpulan alternatif solusi yang mungkin. Elemen persoalan optimasi kita akan lihat akan terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kendala atau constraint dan fungsi objektif atau fungsi optimasi. Solusi yang memenuhi semua kendala disebut dengan solusi layak. Solusi layak yang mengoptimalkan fungsi optimasi akan disebut dengan solusi optimum. Kita akan melihat algoritma greedy di dalam 3 persoalan, penukaran koin mata uang, knapsack 01, dan traveling salesman problem. Kita akan mulai dengan penukaran koin mata uang. Diberikan uang senilai A. Kemudian, kita akan menukar A dengan koin-koin uang yang tersedia. Berapakah jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Contoh, kita punya koin 1, 5, 10, dan 25. Kemudian ada uang senilai 32. Maka 32 ini bisa ditukar dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan 32 keping yang bernilai 1. Atau 7 koin terdiri dari 4 keping bernilai 5, 1 koin bernilai 10, dan 2 koin bernilai 1. Atau 5 koin, yaitu 3 koin yang bernilai 10 dan 2 koin yang bernilai 1. Dari semua kemungkinan ini, ternyata ada satu solusi yang mempunyai hanya 4 koin, yaitu memakai 1 koin 25, 1 koin 5, dan 2 koin satuan. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan solusi minimum tadi? Yaitu strateginya adalah pada setiap langkah kita akan memilih koin dengan nilai yang sebesar mungkin. Kemudian tentunya dengan objektif kita usahakan banyaknya koin minimum dan kendalanya tidak boleh melebihi nilai uang yang ditukarkan. Sehingga langkah pertama untuk menukarkan uang 32 adalah memilih koin terbesar, yaitu 25. Selanjutnya, kita memilih koin 5. Dan sisanya, yaitu tinggal 2, maka kita ambil 2 buah koin yang bernilai 1. Sehingga dihasilkan hanya 4 koin. Dan ini adalah solusi optimal. Ada beberapa contoh lain. Kita lihat untuk contoh ini ada koin 5, 4, 3, dan 1. Kita akan menukar nilai 7. Jika kita menggunakan greedy, maka kita hanya memperoleh 3 koin. Sedangkan kita bisa mendapatkan solusi yang lebih baik, yaitu cukup 2 koin. 7 sama dengan 4 tambah 3.
Contoh lain, kita punya koin 15, 10, dan 1. Kita akan menukar 20. Kalau kita pakai greedy, maka kita akan mendapatkan 6 koin. Namun, kita punya solusi lain yang lebih optimal, yaitu cukup menggunakan 2 koin bernilai 10. Dengan demikian, di dalam greedy terjadi persoalan optimum lokal terhadap optimum global. Pada setiap langkah, kita membuat pilihan yang bersifat optimum lokal, yaitu optimal dalam ruang lingkup yang terbatas. Nah, di dalam greedy kita berharap bahwa langkah selanjutnya akan mengarah ke solusi optimum global. Jadi, optimum global adalah bersifat optimal dalam lingkup keseluruhan. Berikut ini adalah suatu contoh di mana penukaran koin mata uang selalu akan memberikan solusi optimum jika kita gunakan greedy, yaitu di beberapa sistem mata uang di negara Eropa ataupun di negara AS, ya, Amerika. Ini beberapa contoh. Jadi, algoritma greedy untuk penukaran koin agar pemilihan koin berikutnya optimal, maka perlu mengurutkan himpunan koin dalam urutan yang menurun. Jika himpunan koin sudah diurut, maka kompleksitas greedy-nya adalah ON. Apakah algoritma greedy selalu menghasilkan solusi optimum? Dari contoh-contoh tadi, jawabannya tidak selalu, bergantung pada koin mata uang yang digunakan. Berikutnya kita akan melihat contoh greedy pada persoalan Knapsack 01. Yaitu kita akan memilih barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam knapsack dengan kendala bahwa beratnya tidak melebihi berat knapsack dan kita berusaha mengoptimalkan keuntungan. Maka solusi greedy untuk knapsack adalah kalau kita menggunakan brute force atau exhaustive search, kompleksitasnya adalah N kali 2 pangkat N, sangat besar. Dengan greedy, kita akan memilih objek satu persatu, dan jika objek sudah dimasukkan ke dalam knapsack, maka objek tersebut tidak bisa dikeluarkan lagi. Ada beberapa alternatif untuk greedy knapsack. Ada greedy by profit, yaitu kita memilih berdasarkan barang yang keuntungannya paling besar. Jadi kita akan memilih mulai keuntungan yang paling besar. Yang kedua adalah greedy by weight, yaitu pada setiap langkah kita pilih berat dari objek yang paling ringan. Dan yang ketiga adalah greedy by density. Kita menghitung yang disebut dengan densitas, yaitu keuntungan dibagi dengan berat barang. Pada greedy by density, kita akan memilih barang berdasarkan density yang terbesar. Kita akan lihat untuk contoh persoalan berikut ini, ada 4 barang, dan kapasitas knapsack-nya adalah bernilai 16. Kita akan mulai dengan greedy by profit. Dari data ini, kita lihat bahwa profit terbesar dimiliki oleh barang ketiga, yaitu 50 profitnya. Maka kalau kita menggunakan greedy by profit, kita akan memilih barang ketiga dulu, yang pertama. Maka berikutnya ada urutan kedua, yaitu yang profitnya 15, barang kedua. Maka kita memilih barang kedua yang profitnya 15. Tentunya pada waktu kita memilih, kita harus memperhatikan apakah beratnya masih
tersedia di dalam knapsack ataukah sudah penuh. Nah, dalam contoh ini beratnya sudah 15 karena sudah 2 barang. Sehingga bila kita berusaha memasukkan barang berikutnya, misalnya barang nomor 1, maka kapasitas knapsack tidak akan mencukupi. Jadi solusinya adalah untuk contoh ini hanya bisa memasukkan 2 barang, yaitu barang kedua dan barang ketiga. Berikutnya adalah bagaimana kalau kita gunakan greedy by weight. Dalam hal ini kita akan memilih mulai dari barang yang beratnya paling kecil dengan anggapan bahwa karena kita mengumpulkan barang dengan berat terkecil, maka akan ada banyak barang yang kita bisa masukkan ke dalam knapsack. Dalam contoh ini kita memilih barang kedua dan barang keempat terlebih dahulu karena beratnya paling kecil. Setelah itu, maka kita memilih barang ke-1, yaitu berat 6. Dan pada waktu kita memilih barang ke-1, total beratnya sudah 16. Sehingga kita tidak bisa menambah barang berikutnya. Yang ketiga adalah greedy by density. Greedy by density kita lakukan dengan menghitung density, yaitu PI dibagi WI. Profit dibagi weight. Setelah kita menghitung density, barulah kita menentukan pilihan kita. Kita melihat bahwa density terbesar itu adalah barang nomor 3, yaitu 5. Selanjutnya, barang kedua dengan density 3, sudah 15, sehingga bila kita berusaha menambah barang, maka knapsacknya tidak akan mencukupi. Jadi, solusi greedy by density hanya bisa memasukkan 2 barang, barang kedua dan barang ketiga. Jika kita simpulkan dari contoh tersebut, maka greedy by profit akan memberikan keuntungan 65 dengan 2 barang, greedy by weight 37 dengan 3 barang, dan greedy by density juga 65 dengan 2 barang. Jadi solusi optimal untuk contoh ini adalah memilih 2 barang, barang kedua dan ketiga, total beratnya 15 dan total keuntungannya 65. Berikut adalah soal yang lain. Kita punya 6 barang dan kita punya berat knapsacknya 100. Ini adalah solusinya dan kita akan lihat ataupun kita akan bahas ini di dalam perkuliahan. Kesimpulannya, pada contoh tadi, algoritma greedy dengan ketiga strategi tidak selalu berhasil memberikan solusi optimal. Ya, untuk contoh pertama tadi solusinya optimal, tapi untuk contoh kedua tidak optimal. Nah, jadi kesimpulannya algoritma greedy tidak selalu berhasil menemukan solusi optimal untuk knapsack 01. Yang ketiga adalah persoalan TSP yang diselesaikan dengan greedy. Strategi greedy yang kita pakai adalah pada setiap langkah kita memilih kota yang belum pernah dikunjungi yang mempunyai jarak terdekat. Contoh, kita pilih TSP dengan 5 simpul seperti ini dan perjalanan kita mulai dari titik E atau dari simpul E. Maka kita lihat, kita mulai dari simpul E. Dari E kita bisa pergi ke C, ke A, ke B, atau ke D. Tapi kita pilih yang jaraknya paling pendek. Dalam hal ini adalah E ke B, yaitu jaraknya 3. Berikutnya, setelah sampai di B, kita akan pilih kota berikutnya dengan cara yang sama, yaitu kita pilih yang jaraknya paling kecil.
Dari B bisa ke A, bisa ke D, dan bisa ke C. Ternyata yang paling pendek adalah B ke A. Itulah yang kita pilih. Jadi sampai di A kita sudah menempuh 9. Dari A kita pilih ke C, yaitu 5. Totalnya sementara 14. Dari C kita pilih D, yaitu 4. Totalnya adalah 18. Dan dari D kita harus kembali ke kota asal, ke E, 8, yaitu totalnya adalah 26. Dengan cara greedy, kita langsung bisa mendapatkan solusi TSP. Sedangkan pada persoalan yang sama, kalau kita gunakan brute force, maka banyak sekali kemungkinan dulu yang harus kita hitung. Nah, jadi dari greedy kita melihat bahwa sirkuit Hamilton yang dihasilkan adalah E, B, A, C, D, E. Apakah ini optimal? Ternyata kalau kita perhatikan ada solusi yang lebih baik, yaitu E, B, D, C, A, E dengan total 24. Namun tentunya antara 26 dengan 24 perbedaannya tidak begitu jauh. Kesimpulannya adalah TSP juga tidak dapat diselesaikan dengan algoritma greedy, tidak selalu memberikan solusi optimal. Nah, yang diberikan adalah namanya solusi hampiran, solusi yang mendekati. Maka kita lihat bahwa algoritma greedy di dalam TSP dapat dijadikan sebagai titik awal untuk menemukan sirkuit Hamilton yang lebih optimum. Nah, dari ketiga contoh tadi, kita bisa membuat suatu skema umum untuk algoritma greedy. Di dalam algoritma greedy, kita punya himpunan kandidat, yaitu elemen-elemen pembentuk solusi. Kita juga punya himpunan solusi, yaitu kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan. Untuk itu, kita memerlukan namanya fungsi seleksi. Fungsi seleksi ini akan memilih kandidat yang paling memungkinkan mencapai solusi optimal. Kandidat yang sudah dipilih pada suatu langkah tidak bisa tentunya dipertimbangkan pada langkah selanjutnya. Kita juga membutuhkan fungsi kelayakan. Fungsi yang memeriksa apakah suatu kandidat yang telah dipilih dapat memberikan solusi yang layak. Maka kandidat tersebut bersama dengan himpunan solusi yang sudah terbentuk akan dicek apakah melanggar constraint atau tidak. Kandidat yang layak akan dimasukkan ke dalam himpunan solusi, sedangkan kandidat yang melanggar akan dibuang. Yang terakhir adalah fungsi objektif, yaitu fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan nilai solusi. Sebagai contoh, kita lihat penerapan skema itu di dalam penukaran koin. Di dalam penukaran koin, kita punya himpunan koin. Misalnya kita ambil yang memberikan nilai 1, 5, 10, 25. Di mana paling sedikit ada 1 koin untuk setiap nilai. Kita juga punya himpunan solusi, yaitu kemungkinan kombinasi solusi yang dipilih supaya jumlahnya tepat dengan nilai uang yang ditukarkan. Fungsi seleksinya adalah pilih koin yang bernilai tertinggi dari himpunan kandidat yang masih tersisa. Fungsi layak adalah memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin tidak melebihi jumlah uang yang harus ditukarkan. Dan fungsi objektifnya adalah banyaknya koin yang digunakan haruslah paling sedikit atau minimum. Ini adalah gambaran ataupun algoritma dari greedy secara umum. Di sini kita punya suatu himpunan S, yaitu himpunan solusi yang mula-mula kosong. Kita punya suatu loop while yang akan melakukan pencarian terhadap
solusinya. Kita punya fungsi seleksi yang akan memilih dari kandidat yang akan dimasukkan sebagai solusi. Kemudian kita juga punya fungsi layak yang akan memeriksa apakah solusi tadi itu layak atau melanggar aturan. Jika layak, maka solusi tadi akan digabungkan dengan solusi yang sudah ada. While ini akan diulang selama solusinya belum ditemukan dan selama kandidatnya belum kosong. Jadi kesimpulannya, di dalam greedy, optimum global belum tentu merupakan solusi terbaik, tapi merupakan namanya suboptimum atau pseudo-optimum. Mengapa? Karena algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada, seperti yang kita lihat di dalam exhaustive search atau brute force. Kemudian terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi optimal. Jadi, pada sebagian masalah, algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi optimal. Demikian pembahasan algoritma greedy bagian pertama.